Shalom God Lovers, percaya bahwa Anda dicintai Tuhan dan Anda hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini, melawat setiap kita di tempat ini. Oh, terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku Kau alasanku hidup, Yesus Tuhan, sebab aku dicinta, aku dikasihi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Walau badai menghadang, walau pencobaan datang, ku tetap kuat di dalam-Mu, ku tetap berharap kepada-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang sangat penting buat kita, tentang bagaimana Tuhan akan berperang buat kita. Nah, saya ajak saudara baca dalam Yesaya 42 ayat 10 sampai dengan 13. Dikatakan begini: Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak
gunung-gunung, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur, ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Saudara, ayat ini menurut saya rasanya ini paling pas buat Indonesia. Kenapa? Karena dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ya, ini Indonesia ini penghasil dari nyanyian rohani terbanyak sedunia, saudara. Saya beberapa bulan terakhir, saya khotbah di berbagai tempat. Bahkan ada gereja yang dari awal dia menyanyikan pujian sampai akhir, satu pun saya nggak ada yang kenal pujiannya, saudara. Tapi luar biasa gitu, baru. Dan beberapa kali saya pindah-pindah, banyak pujian baru yang saya juga heran nih, kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Rasanya pas banget buat Indonesia gitu, pujiannya banyak sekali gitu. Dan dikatakan juga di pulau-pulau, di desa-desa yang penduduknya didiami Kedar. Suku Kedar terbanyak yang ada di dunia, ya tentunya Indonesia, saudara. Ya, kita punya 17.503 pulau menurut data tahun 87, dan penduduk Kedarnya terbesar nomor 1 di dunia. Kalau ada pujian di kota-kota, di desa-desa semua, ada satu janji Tuhan bahwa Tuhan akan keluar berperang seperti pahlawan. Artinya gini, Tuhan akan melakukan segala sesuatu di bangsa ini. Tugas kita cuma nyanyikan pujian. Nah, kalau saudara lihat dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya percaya yang dimaksud diam saja bukan berarti kita memasabodohkan, tapi yang dimaksud diam saja ini kita bisa berdoa, kita boleh bersaat teduh, kita boleh mungkin mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan diam, karena Tuhan akan berperang. Waktu itu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan bilang, tenang, aku akan berperang buat kamu, kamu diam saja. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yang lain dikatakan God will fight the battle for you and you keep your mouth shut. Jadi Tuhan akan berperang, tapi mulut kita jangan banyak ngomong gitu, tutup mulut gitu. Memang untuk menjadi pembicara yang baik sulit, saudara. Tapi ternyata untuk menjadi pendengar yang baik jauh lebih sulit. Lebih mudah saya bikin puasa Ester 3 hari nggak makan dan nggak minum, daripada saya puasa jangan ngomong seharian. Sulit, saudara. Karena manusia biasa ngomong terus. Nah, maksudnya kalau kita ingin Tuhan berperang buat kita, jangan banyak omong gitu. Kita diam saja, Tuhan akan berperang buat kita. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yang lain, dalam New King James Version dikatakan begini, The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Jadi Tuhan akan berang buat kamu, tetapi kamu harus memegang kedamaian, damai. Ya, saya percaya yang dimaksud damai itu bukan berarti kita nggak punya masalah, saudara. Yang dimaksud damai itu ketika kita punya masalah, di situ kita percaya ada Tuhan, itulah damai. Makanya ada lagu, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi kalau Tuhan mau perang, saudara harus percaya di tengah masalah saudara ada Tuhan. Ini penting sekali. Di tengah persoalan saudara yang sebesar apapun Tuhan ada, itulah damai. Makanya kalau Tuhan mau berperang harus percaya ada damai di hatimu. Karena Dialah Raja Damai. Di tengah peperangan Tuhan akan memberikan kekuatan
buat kita. Dan yang terakhir, dalam bahasa Inggris yang lain dikatakan begini, Amplified Bible, "The Lord will fight for you, only need to keep silent and remain calm." Maksudnya Tuhan mau berperang buat kamu, asal kamu tinggal tenang. Tinggal tenang ini yang sulit, saudara. Gimana punya masalah tinggal tenang? Tapi Alkitab katakan di Yesaya 30 ayat 15, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu harus kita lakukan. Bertobatlah dan tinggal diam, dan dalam tinggal tenang dan percaya akan terletak kekuatanmu. Alkitab tulis, tetapi kamu enggan buat bangsa Israel. Kita harusnya mau percaya, saudara, bahwa di tengah-tengah masalah persoalan yang seperti apapun, tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti berperang buat kita. Saya berdoa, Bapa di surga, hari ini biarlah kami percaya firman-Mu, Tuhan bisa berperang buat kami, dan kami diam saja, keep silent, kami keep our mouth shut, kami remain calm, kami tenang, dan kami percaya, kami holding the peace. Di tengah-tengah pergumulan, Engkau ada, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Meteraikan firman-Mu pada roh hati kami masing-masing, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang diberkati, boleh membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.